Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, anak-anak jemaat di seluruh wilayah pelayanan MD Malang 1. Malam hari ini kita kembali bersama-sama akan masuk bersekutu di dalam kebaktian keluarga kita. Dan untuk membawa suasana hati kita ke dalam suasana ibadah malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat kita nomor 415. Mari kita masuk ke dalam kebaktian kita saat ini, dengan kita bersama-sama ada di dalam saat teduh kita. Kita siapkan hati kita, dengan masing-masing berucap yang demikian, bahwa kebaktian keluarga pada malam hari ini, bersama-sama kita jalani, dengan tetap mengingat dan tetap percaya kepada kasih, penyertaan, berkat dan pemeliharaan Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kebaikannya kekal di hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan kita untuk ibadah kali ini, mari kita bersama-sama hayati dan kita lantunkan Kidung Jemaat kita nomor 183. Salibmu Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Allah Bapa di sorga, Allah Bapa yang senantiasa menguasai dan memelihara kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa pada saat ini. Sebagai wujud terima kasih kami atas pemeliharaan, atas setiap berkat yang sampai dengan saat ini boleh kami alami, semua menjadi baik untuk hidup kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sadar di hadirat-Mu saat ini, bahwa keberadaan kami jauh dengan kesucian-Mu. Kami menyadari bahwa laku kami, tutur kata kami, pola kami, seringkali menjadi bukti bahwa kami adalah umat yang tidak setia kepadamu. Umat yang seringkali kami justru kehilangan rasa kasih seperti yang Engkau perintahkan kepada kami. Orang-orang terdekat kami pun seringkali tidak merasakan kasih-Mu dari hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan berkenan memberikan ampunan bagi kami semua. Sehingga oleh karena ampunan-Mu inilah, kami boleh layak untuk datang dan bersekutu dengan-Mu yang suci. Hanya Engkau Bapa, satu-satunya Allah, yang memiliki kuasa untuk mengalahkan kuasa dosa yang terus membelenggu kami. Bapa di sorga, ketika kami ada berkumpul dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami pada saat ini, sesungguhnya kami juga rindu untuk Engkau sapa dengan firman-Mu. Kami merasakan bahwa Engkau telah hadir di tengah-tengah kami di tempat ini. Maka mari Tuhan, Engkau yang akan bersabda bagi kami, mengajar kami, menunjukkan terang bagi langkah hidup kami ke depan. Sehingga semakin hari, hidup kami yang Engkau ajar ini akan boleh menampakkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, membawa kebaikan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hamba-Mu yang hari ini Engkau utus untuk menyampaikan sabda, Tuhan yang akan berkenan menaungi dengan rahmat dan berkat secukupnya, bahkan kebijaksanaan Tuhanlah yang akan bekerja, sehingga apapun yang terungkap dari mulut dan lidahnya, bukan karena kemampuan kemanusiaannya. Biarlah kehendak-Mu yang boleh terjadi bagi kami, umat kepunyaan-Mu ini. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini yang akan mendasari perenungan juga pergumulan kita tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan di hidup kita, dilandaskan pada bacaan Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-15. Roma 15 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian dituliskan di dalam surat Roma yang menjadi kesaksian kita hari ini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati
dan satu suara, kamu akan memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang hari ini mau menyiapkan hati untuk mendengar, mau menyimpan, memperhatikannya, terlebih kita yang dengan segala niat dan ketulusan hati dan sukacita kita akan melakukannya di hidup kita hari demi hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita warga Gereja Kristen Jawi Wetan, se-Jawa Timur, juga kita yang ada di wilayah pelayanan MD Malang 1 ini, selama bulan Oktober ini, kita diajak untuk merenungi 1 bulan yang namanya Bulan Budaya. Bapak, Ibu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita juga menyadari bahwa kita memiliki budaya-budaya hidup bersama yang menuju kepada kebaikan bersama. Budaya itulah yang saya maksudkan sebagai budaya kerukunan, budaya hidup rukun. Ini juga menjadi ciri khas kita, bangsa Indonesia. Kalau mau lebih khusus, rupanya budaya kerukunan itu juga perlu terjadi di kehidupan bersama sebuah jemaat. Kita ingat, atau kalau nanti panjenengan kersa membaca di Kisah Para Rasul pasal 2 tentang bagaimana cara hidup jemaat Tuhan yang mula-mula, maka di sana jemaat ini pun dicirikan dengan budaya hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup bersama dengan orang-orang lain, yang tentunya kebersamaan itu diwarnai dengan rasa damai, diwarnai dengan rasa saling menerima, saling memahami satu dengan yang lain dalam perbedaan apapun. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini rupanya juga sedang mengingatkan kita paling tidak, atau bahkan mengajar kita, di mana Rasul Paulus ingin memberikan bekal bagi kita tentang bagaimana kehidupan bersama yang rukun ini bisa diciptakan dalam lingkungan apapun, termasuk di dalam lingkungan berjemaat, dalam lingkungan bergereja. Bapak, Ibu, Rasul Paulus dalam bacaan kita paling tidak memberikan 3 hal yang bisa mendasari kita semua untuk kita boleh hidup rukun, damai dalam segala keberbedaan kita. Dasar yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang ditanamkan oleh Rasul Paulus, bahwa untuk dapat hidup rukun, rupanya semua orang harus memiliki sebuah keyakinan, memiliki sebuah pemahaman bahwa di dalam setiap pribadi, siapapun dia, apapun dia, maka pribadi ini pasti akan memiliki 2 sisi. Di dalamnya ada kekuatan, ada kehebatan, namun di balik kekuatan dan kehebatannya itu, dalam pribadi ini bersamaan juga ada sisi kelemahan dan kekurangan. Superman is dead. Ini grup musik yang memberi nama demikian pada grupnya. Dan nama grup ini, Bapak, Ibu, rupanya didasari bahwa ketika seseorang menganggap bahwa di dunia ini masih ada manusia super yang hanya memiliki kekuatan saja tanpa kelemahan apapun, maka anggapan yang demikian sesungguhnya itu adalah sebuah halusinasi, itu adalah sebuah ilusi. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan saja di dalam dirinya tanpa memiliki kelemahan apapun.
Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ini hal pertama yang perlu kita tanamkan untuk kita boleh menuju kepada hidup bersama dalam sebuah kerukunan. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika semua pribadi, ketika semua orang telah mengakui bahwa dalam setiap pribadi yang hidup di dunia ini, kekuatan dan kelemahan tetap ada dalam pribadi itu, maka prinsip yang kedua adalah rasa untuk saling memahami, untuk rasa saling menerima, lebih jauh, lebih dalam, rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk apa kita membutuhkan orang lain? Untuk memperlengkapi kita. Jika kekuatan kita bisa digunakan untuk kebaikan, bahkan kelemahan kita pun akan didukung oleh kekuatan dari orang lain. Demikian pula kita. Kita pun akan menggunakan kekuatan kita untuk mendukung kelemahan orang lain, menuju kepada kebaikan hidup bersama. Maka dalam prinsip ini, Bapak Ibu, Rasul Paulus di sana memesankan yang kuat memang harus membantu yang lemah. Dan setiap orang untuk tidak mencari kesenangannya sendiri-sendiri, tetapi mencari kesenangan bersama. Inilah prinsip saling membutuhkan, inilah prinsip untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Prinsip yang ketiga, atau dasar yang ketiga untuk menuju kepada kerukunan. Rasul Paulus menyebutkan ada di ayat yang ke-7 bacaan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Terimalah seorang akan yang lain. Untuk menerima dan dapat memahami orang lain. Rupanya di sana kita juga perlu meneladan kepada Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan ingin mengasihi isi dunia yang berdosa ini, maka di sana Tuhan tidak pernah memilih siapa yang akan ditebusnya. Kasih Tuhan ditujukan kepada semua orang, baik itu orang yang merasa diri kuat, ataupun orang-orang yang merasa dirinya lemah. Tuhan tidak pernah membedakan kuat dan lemah menjadi sebuah perbedaan yang prinsip. Kristus tidak hanya berkenan kepada orang-orang yang kuat saja. Tuhan kita tidak hanya berkenan kepada orang-orang yang lemah saja. Tuhan menerima semua orang untuk dikasihi. Nah, jika Kristus sebagai pemilik pencipta dunia ini, pemelihara dunia ini, dia tidak membeda-bedakan orang yang lemah dan yang kuat. Kenapa kita harus membedakan sesama kita? Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya 3 prinsip inilah. Mengakui bahwa dalam pribadi ada kekuatan dan di sisi lain memiliki kelemahan, mau untuk saling menerima, saling memahami, saling membutuhkan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, dan siap untuk menerima siapapun. Maka rupanya 3 inilah yang akan menjadi kunci kita menuju kepada kerukunan. Sehingga dalam ajarannya pada saat ini, Rasul Paulus juga berharap, semoga kerukunan dianugerahkan oleh Tuhan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, menciptakan sebuah kerukunan memang bukan hal yang mudah. Tapi kita ada bersama-sama Tuhan. Dan yang perlu kita yakini adalah ketika kerukunan dengan orang-orang di sekeliling kita bisa terjadi, ketika kerukunan di tengah-tengah jemaat ini pun boleh terwujud, maka mari kita mengingat akan akibat baik dari munculnya sebuah kerukunan. Mazmur 133 pernah mengajarkan kepada kita
alangkah indahnya, alangkah baiknya jika orang-orang hidup dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Ada upah yang indah, ada akibat yang baik ketika kerukunan itu tercipta. Semua orang akan mendapatkan berkat Tuhan. Rasul Paulus mengistilahkan, kita bisa satu hati, kita bisa satu suara untuk memuliakan Tuhan. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup rukun sebagai sebuah budaya yang telah ditinggalkan, diajarkan, dan terus dilestarikan oleh nenek moyang kita. Mari saat ini, kitalah yang sedang berkewajiban untuk mempertahankan budaya ini, dan terlebih kita yang akan meneladankan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita nanti. Biarlah kerukunan boleh tercipta di mana kita ada, juga di gereja kita, dan berkat Tuhan sedang dicurahkan di tengah-tengah kerukunan itu. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu bagi kami hari ini. Betapa Engkau senantiasa mengajar kami menuju kebaikan hidup kami, sehingga hidup kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Juga kami mengingat kepada orang tua kami, para pendahulu kami, yang senantiasa juga mengajarkan dan mengajak kami untuk hidup rukun satu dengan yang lain. Maka terima kasih kami kalau Engkau juga mengingatkan kami akan hal ini. Biarlah apa yang menjadi keberadaan kami dalam keberbedaan dengan siapapun tidak akan merusak kerukunan kami. Ajar kami untuk saling menerima dan saling membutuhkan. Dan biarlah kami meneladan kepada Engkau yang tidak membeda-bedakan untuk Engkau kasihi di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali naikkan satu nyanyian kita. Kidung Jemaat kita nomor 293. Kita nyanyikan lagu ini ayat 1 dan ayat yang kedua, sambil kita menandai terima kasih kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Kasih-Nya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa syafaat kita. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkau menjadi Allah kami yang baik. Segala kebaikan Engkau ajarkan bagi kami, bahkan Engkau menyertai kami, menuntun kami untuk ada melakukan setiap kebaikan yang daripadamu. Ajaranmu hari ini telah kami terima. Biarlah kami menanamkan di dalam hati kami, dan Engkau yang akan menumbuhkan, bahkan menguatkan hidup kami, untuk kami boleh menyatakan laku kerukunan kami sebagai budaya hidup kekristenan kami, di mana kami ada. Karena kami tahu ya Bapa, bahwa di mana ada kerukunan, maka Engkau sesungguhnya sedang mencurahkan berkat-Mu. Bapa di dalam surga, biarlah pada saat ini kami, jemaat-jemaat di lingkup MD Malang 1, bersama-sama kami berdoa bagi proses daur penatua diaken, baik yang telah terjadi ataupun sedang berproses di dalamnya. Biarlah Bapa, panggilan-Mu boleh terjadi atas kami semua, warga dewasa di tempat ini, sehingga dengan orang-orang yang Engkau khususkan ini, biarlah jemaat-Mu juga boleh menata budaya-budaya yang baik, boleh melakukan banyak hal, boleh berkarya bagi dunia ini. Kami sadar bahwa di setiap proses dauran yang terjadi, di sana ada kerikil-kerikil tajam yang harus kami lalui. Dan inilah bagian dari proses kami di dalam dauran penatua dan diaken jemaat ini. Kami letakkan semua hasil dari proses ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tahu, kami meyakini bahwa Engkau pun berkarya bagi jemaat-jemaat di tempat ini melalui proses dauran yang sedang dan telah terjadi. Bapa di dalam surga, biarlah kami bersama-sama saat ini juga menaikkan rasa syukur kami atas segala berkat-Mu, dan biarlah tanda syukur kami, persembahan kami pada saat ini, boleh kami haturkan ke hadirat-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga semuanya juga boleh berguna baik di dalam kami bersama-sama menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini, melalui laku kegiatan-kegiatan kami semua. Saat ini, jemaat-jemaat juga sedang berproses untuk menyusun program kegiatan tahunan di tahun yang akan datang nanti, di mana proses penyusunan PKT kami ini, Bapak, masih dilingkupi dengan ketidaktahuan kami akan apa yang akan kami hadapi, akan apa yang akan kami jalani di tahun yang akan datang. Kami hanya boleh berserah kepadamu Tuhan. Yang kami tahu, yang kami yakini, Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga serahkan jemaat-jemaat-Mu yang barangkali mereka juga sedang menata kegiatan di penghujung tahun ini, khususnya di dalam perayaan-perayaan Natal yang sedang dipersiapkan. Tuhan yang akan menuntun kami semua, sehingga siapapun panitia yang boleh terbentuk akan bekerja di dalam kerukunan mereka. Sehingga kerukunan panitia ini pun juga akan menghadirkan berkat bagi jemaat. Dan terlebih Bapak, kami juga serahkan rancangan kami untuk mengadakan Natal-Natal. Biarlah keamanan kami, kekuatan kesehatan kami, Tuhan yang akan lindungi dan ayomi. Jauhkan kami dari penularan virus corona yang masih terus terjadi ini. Bapa dalam surga, kami juga serahkan pelayan-pelayan jemaat-Mu, baik di lingkup jemaat masing-masing ataupun di lingkup Majelis Daerah Malang 1 ini. Tuhan berkati setiap kami, sehingga kami meskipun telah ada di penghujung masa bakti kami, tapi semangat pelayanan kami juga masih boleh tetap ada, masih boleh tetap menyala, karena ini semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang lain, yang barangkali mereka sedang dalam keadaan tidak sesuka cita kami pada saat ini,
karena berbagai-bagai hal yang sedang mereka alami. Mereka yang ada di dalam penderitaan karena sakit, mereka yang ada di dalam kelelahan tubuh, atau bahkan mereka yang sedang mengalami berbagai bencana. Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan yang akan menolong mereka dan hiburkan mereka. Sehingga dalam keadaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami pada saat ini, mereka pun juga boleh menengadahkan hati mereka kepadamu sebagai satu-satunya sumber pertolongan di hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami haturkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian keluarga kita saat ini dengan kita lantunkan kidung jemaat kita nomor 427, bait yang pertama saja. Saudara-saudaraku, undurlah dari hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera surgawi dilimpah-limpahkan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di kehidupan saudara-saudara, di keluarga saudara-saudara, bersamaan dengan persekutuan Roh Kudus yang akan mendampingi saudara senantiasa menjadi sumber kekuatan di suka duka hidup saudara sampai kekal selama-lamanya. Amin.